Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Oke, biarkan aku mengingatkan kamu akhirnya, semua yang ada di restoran penyucian berada di bawah kendaliku, jadi untuk berbicara. Bisakah kamu mengerti? Melihat kesal Zhu Hengyu, pikiran Gan Ningxiu kosong, dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir. Kenapa kamu selalu ingin aku menebak, jika ada sesuatu, bisakah kamu menjelaskannya secara langsung? Zhu Hengyu tahu bahwa jika dia tidak menceritakan kisah itu secara langsung, dia tidak akan menghilangkan keberuntungannya. Karena kamu masih beruntung, aku hanya akan mengatakannya. Menurut informasi saya, Anda dan dia tinggal di sebuah ruangan dan tidak pergi sampai pagi berikutnya. Mendengar ini, Gan Ning akhirnya sadar. Ternyata, tidak heran, begitu Zhu Hengyu tahu bahwa dia adalah Gan Ning, dia segera membunuh hatinya. Ternyata restoran penyucian itu miliknya. Segala sesuatu yang dimiliki Lu Zimei di Purgatory Restaurant sudah pasti terkendali. Karena itu, ketika dia dan Lu Zimei tinggal di kamar yang sama, berita itu pasti tidak akan bisa menyembunyikan Zhu Hengyu. Seperti kata Zhu Hengyu, bahkan jika Zhu Hengyu mencurigai Lu Zimei, dia pasti tidak ragu dalam hal ini. Jika tidak ada kecelakaan, itu harus saudara laki-laki dari Departemen Perang Iblis, setelah dievakuasi dari kota Yangxin. Untuk mengambil alih klan Moyang, Zhu Hengyu akan menyelidiki saudara lelaki dari pasukan klan Moyang. Di bawah penyelidikan ini, fakta bahwa Lu Zimei dan Gan Ning tinggal di ruangan yang sama rupanya muncul. Tidak, kamu salah paham, kamu benar-benar salah paham. Ketidakadilan Gan Ning. Meskipun aku tinggal di kamar bersamanya, tetapi pada kenyataannya, kita tidak punya apa-apa. Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Seorang pria dan wanita tinggal di kamar yang sama di sebuah hotel mewah. Selain itu, kedua belah pihak tidak kekurangan uang, dan mereka pasti kaya. Sekarang Gan Ning berdiri dan berkata, dia dan Lu Zimei, tidak ada apa-apa. Melihat Gan Ning dengan jijik, Zhu Hengyu berkata, apakah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh? Jadi oke, kamu jawab aku sekarang, kenapa kamu tinggal di kamar yang sama karena kamu tidak punya apa-apa? Gan Ning tiba-tiba menarikku ke atas. Saat ini, tidak ada penjelasan yang mungkin. Bahkan, karena Gan Ning adalah seorang gadis, dan Lu Zimei tahu ini, dia tinggal bersama. Keduanya ingin berbaring di tempat tidur dan terus berbicara secara rinci tentang konstruksi angkatan laut. Semua dalam semua, benar-benar tidak ada hubungannya dengan urusan pribadi pria dan wanita. Melihat Zhu Hengyu kaget dan malu. Gan Ning tahu bahwa hanya kebenaran yang diberitahukan. Bahkan, dengan mulutnya, itu tidak berguna. Kecuali dibuktikan oleh fakta, Zhu Hengyu akan benar-benar percaya semuanya tanpa dia berpikir antara. Wajah Gan Ning berangsur-angsur memerah. Kali ini, bahkan kulit berwarna gandum tidak bisa lagi menyembunyikan kemerahan. Melihat Zhu Hengyu dengan malu-malu, Gan Ning membuka mulutnya dan mencoba membuat Zhu Hengyu berbalik. Tetapi setelah membuka mulutnya, Gan Ning tidak berbicara. Sekarang, biarkan Zhu Hengyu berbalik dan membelakanginya, siapa yang tahu apa yang ingin dia lakukan. Zhu Hengyu, yang tidak bodoh, tidak bisa melakukan ini. Kalau tidak, bagaimana jika Gan Ning menyerangnya dari belakang? Atau dengan kata lain, bagaimana jika Gan Ning memanfaatkan punggung Zhu Hengyu untuk berbalik dan melarikan diri dari pesawat dengan dimensi? Meskipun dikatakan bahwa tanpa kekuatan realem iblis kaisar, secara paksa memasuki ruang dimensi hampir fana. Namun, di dunia ini, berbagai garis keturunan, kekuatan gaib, serta alat sulap dan senjata ajaib, dapat digambarkan sebagai tidak ada habisnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Gan Ning tidak akan memiliki tipuan seperti itu. Karena itu, setelah membuka mulutnya, Gan Ning tidak mengatakan permintaan ini. Dia mengerutkan bibirnya dengan malu-malu, dan Gan Ning mengulurkan tangannya dengan lembut dan membungkuk di atas dadanya. Melihat gerakan Gan Ning, Zhu Hengyu melangkah mundur dan menatap Gan Ning dengan wajah waspada. Gan Ning, di mana ada jejak kerusakan, Zhu Hengyu pasti akan memukul si pembunuh tanpa ragu-ragu dan membunuhnya di tempat. Melihat adegan ini, senyum Gan Ning menjadi lebih pahit. Masih membiarkan orang berbalik, dia mengangkat tangannya ke sini, Zhu Hengyu telah memasuki kondisi siaga penuh. Bagi beku biasa, Zhu Hengyu terlalu penakut. Namun pada kenyataannya, ini adalah pertanda dari seorang supermaster. Kelinci yang disebut-sebut gosip berkibar, tapi juga mati-matian. Tuan sejati selalu tanpa cacat. Tidak peduli seberapa lemah lawan mereka, mereka tidak akan pernah lumpuh. Apakah kamu tidak ragu bahwa aku punya sesuatu dengannya? Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu bahwa di antara kita benar-benar tidak bersalah. Di antara pidato, Gan Ning menggerakkan jari-jarinya dengan hati-hati, dengan lembut membuka kancing dadanya. Meskipun Zhu Hengyu diam-diam mencoba yang terbaik untuk waspada, dia tidak terlalu gugup atau takut.
Peringatan penuh hanyalah kebiasaan dan bukan berarti sifat takut-takut. Selain itu, meskipun Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa pada kenyataannya, dia berharap lebih dari siapapun, Gan Ning dan Lu Zimei tidak bersalah. Kalau tidak, bagian atas kepalanya agak hijau. Ini jelas merupakan rasa malu terbesar bagi pria. Menghadapi tatapan Zhu Hengyu, Gan Ning terkejut dan malu. Yang mengejutkan, dia tidak tahu apakah Zhu Hengyu akan menembak kapan saja dan membunuhnya. Bagaimanapun, tindakannya saat ini berbahaya. Pada jarak yang begitu pendek, jika dia dengan lembut mengorbankan senjata sihir super atau senjata sihir, masih mungkin untuk melukai Zhu Hengyu dan bahkan membunuhnya. Jika Zhu Hengyu terlalu gugup, kemungkinan tidak dapat menahan tekanan dan langsung menembaknya ke tempat. Adapun rasa malu, itu sepenuhnya karena apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tampaknya hanya ada satu cara untuk membuktikan bahwa ia adalah anak perempuan. Kalau tidak, jika Anda hanya mengatakannya dengan mulut Anda, siapa yang akan percaya? Lagi pula, jika dia berubah menjadi Zhu Hengyu, dia tidak akan pernah percaya apa yang dikatakan orang lain. Dengan hati-hati membuka kancing tombol, mata Gan Ning selalu terkunci di tangan dan wajah Zhu Hengyu. Khawatir bahwa dia akan membunuhnya pada saat berikutnya. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, Gan Ning membuka kancing pakaian itu dengan ringan, lalu perlahan, membuka bajunya. Saya harus mengatakan bahwa Gan Ning adalah gadis yang baik dan pemalu. Jangan melihatnya duduk di markas besar Angkatan Laut, memimpin 30 juta tentara armada Hengyu, saya pikir dia adalah gadis yang berani, dan berani. Faktanya, semua keputusan yang diambilnya didasarkan pada buku militer. Ini tidak ada hubungannya dengan keberanian dan keberaniannya. Dia mengatakan apa yang dia katakan di buku prajurit itu, bagaimana memberi perintah. Berani atau malu-malu, itu tidak memengaruhi sama sekali. Selama itu sesuai dengan seni perang yang dicatat dalam buku-buku perang, dia akan melaksanakannya. Jika tidak bertemu, maka harus dihentikan. Tapi sekarang Zhu Hengyu berdiri di depannya dengan ganas. Dimungkinkan untuk membunuhnya kapan saja, yang membuatnya takut. Seluruh orang terbuat dari kayu. Otak telah sepenuhnya kehilangan kemampuannya untuk berpikir dan menilai. Meskipun dia sangat malu-malu, pada saat kritis di medan perang, dia tidak akan kehilangan pemikiran dan penilaiannya. Strategi militer ada di sana. Tidak perlu berpikir sama sekali. Tanggung jawab Gan Ning selalu besar, dengan pertimbangan dan tata letak yang strategis. Adapun taktik lokal, Gan Ning tidak peduli. Lakukan semuanya sendiri, bukan itu yang harus dilakukan seorang pelatih. Bahkan jika dia kehilangan kemampuan berpikir dan menilai, dia tidak akan tertunda dalam membaca dan mencari strategi militer. Dan saya harus mengatakan, Gan Ning sebenarnya tidak sempurna. Dalam hal tata letak strategis yang besar, Gan Ning jelas merupakan orang pertama di zaman ini. Tetapi ketika datang ke perintah di tempat, respon di tempat, penilaian instan, dan bahkan membuat keputusan penting dalam waktu singkat. Dalam hal ini, Gan Ning adalah yang paling kurang. Untungnya, Gan Ning cukup pintar dan visioner. Dia tidak pernah menjadi panglima tertinggi. Komandan lain pada dasarnya dapat mengambil satu langkah dan melihat 3 langkah. Dan Gan Ning berbeda. Gan Ning mengambil satu langkah, melihat 300 langkah, atau bahkan 3000 langkah. Selama dia terjaga, otak Gan Ning tidak akan kosong dan tidak akan berhenti berpikir. Dia akan sabar, perhatian, dari semua arah, dari semua sudut, untuk berpikir dan merencanakan. Ngomong-ngomong, jika Anda diam, dia akan selalu berpikir dan berpikir. Karena itu, selama bertahun-tahun, dia sebenarnya tidak memerlukan reaksinya di tempat. Dia juga tidak bisa menguji kemampuannya untuk berpikir. Dia sudah mempertimbangkan segalanya terlebih dahulu. Bahkan, untuk berbagai perubahan yang tidak pasti, dia telah membuat rencana yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang jalan, Gan Ning memenangkan 100 pertempuran dan tidak pernah kalah dalam pertempuran. Bahkan terakhir kali, seluruh armada Gan Ning dimusnahkan, tidak dapat dikatakan bahwa dia dikalahkan. Dalam pertempuran itu, Gan Ning tidak hanya gagal, tetapi memenangkan kemenangan besar. Di bawah penyebaran Gan Ning, 7 kapalnya yang rusak memimpin lebih dari 100 kapal perang iblis ke dalam hutan karang yang menakutkan. Hutan karang biasanya terkubur jauh di bawah air laut. Hanya ketika ombaknya rendah dan permukaan laut turun maka karang-karang itu akan naik di atas air. Gan Ning memimpin lebih dari 100 kapal perang iblis, menangkap waktu yang tepat dan memasuki hutan karang. Kemudian, ketika air laut rendah dan permukaan laut menurun, di bawah gelombang besar, lebih dari 100 kapal perang iblis menabrak karang di sekitarnya. Lebih dari 100 kapal perang iblis telah musnah oleh seluruh pasukan. Tentu saja, 7 kapal perang yang rusak di bawah komando Gan Ning tidak dapat terhindar. Namun, ada lebih dari 100 kapal perang iblis dan pion iblis untuk dikuburkan. Dalam pertempuran ini, Gan Ning pasti menang. Dan itu pasti kemenangan. Di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Hal yang sama berlaku untuk Gan Ning. Kelemahan terbesar Gan Ning adalah karakternya. Dia terlalu baik, terlalu penurut, terlalu penakut. Di bawah tatapan sengit Zhu Hengyu, Gan Ning benar-benar terhalang. Seluruh pikiran ditempatkan pada Zhu Hengyu.
Khawatir Zhu Hengyu tidak bisa mengendalikan dia membunuhnya. Karena dia terlalu takut, Gan Ning telah melupakan segalanya di luar dirinya. Saat ini, tanpa sadar, Gan Ning tahu bahwa dia akan membuktikan kepada Zhu Hengyu bahwa tidak ada apapun antara dia dan Lu Zimei. Tapi semangat dan kemauannya ditempatkan pada Zhu Hengyu. Lupakan semua yang ada di luar tubuh. Kemudian, di atas aula Demon Sword Sect, di bawah tatapan tertegun Zhu Hengyu, Gan Ning membubarkan Luo San dengan ringan dan melepas semua pakaiannya. Baru setelah dia menghapus jejak terakhir tubuhnya, dia akhirnya berhenti tanpa sadar. Melihat Zhu Hengyu dalam ketakutan, Gan Ning memeluk dadanya secara tidak sadar dan berkata, "Salah, lihat. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun dengannya." Menghadapi pemandangan ini, Zhu Hengyu membuka mulutnya kering, dan tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang akan mengira bahwa Gan Ning dengan kulit gelap dan tato ternyata adalah gadis sungguhan. Tiba-tiba, Zhu Hengyu ingat bahwa setelah menyaring guntur, sebelum dia pergi, kata dari naga hitam, Lu Zimei dianiaya. Dengan senyum pahit, dia memandang Gan Ning, yang berdiri telanjang dan terkejut dan malu. Zhu Hengyu belum tahu, dia benar-benar menganiaya Lu Zimei. Zhu Hengyu berkata dengan datar, dia tahu kau seorang gadis. Tentu saja dia tahu, sebaliknya. Apakah kamu pikir dia? Di tengah kata-kata, Gan Ning tiba-tiba berhenti. Menundukkan kepalanya dengan kosong, Gan Ning menatap tubuhnya dengan kosong, kepalanya kosong. Apa yang terjadi? Bagaimana dia telanjang? Iya, dia melepasnya sendiri. Lagi pula, dia ingin membuktikan kepada Zhu Hengyu bahwa dia adalah seorang gadis. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa ada banyak cara untuk membuktikan bahwa Anda seorang wanita. Anda tidak harus memilih yang ini. Misalnya, selama Anda menjangkau dan membiarkan orang lain memeriksa denyut nadi Anda, dapatkah Anda memberitahu mengapa Anda harus membuka pakaian Anda? Melihat si bodoh, umumnya orang bodoh berdiri di sana, konyol Gan Ning. Zhu Hengyu berkata tanpa daya, "Oke, kamu bisa mengenakan pakaianmu." "Aku yakin begitu." Gan Ning tampak konyol ke arah Zhu Hengyu. Ya, pada saat berikutnya, Gan Ning menjerit dan membungkuk untuk mengambil pakaian di tanah. Setelah langkah kecil, dia berlari ke layar di sampingnya, dan dia berpakaian. Zhu Hengyu bisa ditentukan. Lu Zimei memang dianiaya. Lu Zimei, bahkan jika dia bisa menyembunyikan semua orang di dunia, dia hanya bisa menyembunyikan Zhu Hengyu. Di labirin Xuan Bing, ketika saya pertama kali bertemu Lu Zimei. Lu Zimei digunakan untuk mengekspresikan inspirasi spiritual beberapa kali berturut-turut, mencoba membaca suara Zhu Hengyu. Jika itu orang lain, bagaimana Ren Lumei bisa membacanya? Dia tidak bisa menemukannya sama sekali. Bahkan jika pihak lain adalah kekuatan alam iblis, sama sekali tidak menyadari. Tapi Zhu Hengyu bukan orang lain. Pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut, tetapi leluhur-leluhur dengan sistem jiwa ular Shen Luo Yin. Karena itu, ketika Lu Zimei menampilkan inspirasi spiritual dan membaca suaranya, Zhu Hengyu merasakannya pertama kali. Selain itu, dengan bantuan Yin Linger, fungsi spesifik membaca pikiran juga telah dinilai. Karena itu, sangat mustahil untuk mengatakan bahwa Lu Zimei tidak tahu bahwa Gan Ning adalah seorang wanita. Bahkan pada usia beberapa tahun, Gan Ning mulai tidak membasahi tempat tidur seperti hal kecil. Aku takut itu tidak bisa menyembunyikan pikiran membaca Lu Zimei. Sekarang saya ingin datang. Untuk bertarung memperebutkan Kaisar Iblis Domba Iblis-Iblis, Lu Zimei pasti harus memenangkan seorang komandan angkatan laut. Gan Ning jelas merupakan pilihan terbaik. Adapun mengapa saya tinggal di sebuah ruangan, itu sebenarnya karena Lu Zimei telah melihat identitas asli Gan Ning. Karena semua orang adalah perempuan, apalagi yang harus dihindari. Sebagai saudara yang baik, bukankah baik tidur di tempat tidur bersama dan berbicara tentang malam? Karena tidak ada hantu di hatiku, Lu Zimei tidak menghindari apapun. Dikatakan bahwa mendengar itu salah dan melihat adalah percaya. Tapi sekarang tampaknya apa yang Anda lihat belum tentu benar. Zhu Hengyu menoleh dan berkata ke layar di sampingnya, "Oke, ganti pakaianmu, cepat dan keluar. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah jika kamu jongkok di sana." "Apa?" Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, setelah layar, Gan Ning berjongkok di sudut tiba-tiba berseru. Pada saat ini, Gan Ning benar-benar tidak berwajah. Gan Ning benar-benar terlalu malu tentang apa yang baru saja terjadi. Bahkan, awalnya, dia hanya bermaksud melepas mantelnya untuk membuktikan segalanya. Lagi pula, tubuh anak perempuan berbeda dari tubuh anak laki-laki. Namun, di bawah ketakutan yang terlalu banyak, semua arwahnya diinvestasikan dalam Zhu Hengyu. Sedemikian rupa sehingga kedua tangan tampaknya memiliki kesadaran mereka sendiri dan secara otomatis membantunya melepaskan semua pengekangan. Terlalu malu untuk memikirkannya sekarang. Namun, Gan Ning juga sudah tenang. Terus bersembunyi di sini tidak membantu. Cepat atau lambat, dia akan keluar setelah semua. Kalau tidak, bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Dengan malu-malu pindah dari belakang layar, Gan Ning berjalan perlahan ke sisi Zhu Hengyu.
Dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Gan Ning berkata dengan lemah, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, aku tidak bisa melakukan apapun jika kamu mau, tidakkah kamu ingin membunuhku? Aku salah paham dan salahmu. Zhu Hengyu memandang wajahnya dengan sangat serius dan berkata dengan tulus. Ini, aku minta maaf padamu, aku harap kamu bisa mengerti dan memaafkan. Mendengar permintaan maaf Zhu Hengyu yang tulus, Gan Ning tiba-tiba merasa lega. Dia tersenyum dan mengangkat kepalanya, menatap Zhu Hengyu yang berada di dekat. Gan Ning berkata dengan tajam, dalam hal ini, saya tidak harus pergi. Ya, Zhu Hengyu mengangguk tanpa ragu, dan berkata dengan datar, tidak perlu pergi, pasti tidak perlu pergi, di masa depan. Anda adalah gubernur Angkatan Laut Kerajaan Hengyu. Ya, Gan Ning segera bersorak kegirangan. Melihat Gan Ning yang ceria, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Itu bagus. Itu keren. Ternyata semuanya hanya kesalahpahaman. Lu Zimei tidak mengkhianati sumpah. Namun demikian, bagaimana dengan warisan klan domba suci? Tampaknya, setelah memiliki waktu luang, dia harus pergi ke kerajaan domba suci untuk melihat Lu Zimei. Di tengah malam, perubahan itu seperti biasa, dan orang-orang di Severd City mungkin sudah lama tertidur. Tetapi malam ini berbeda. Raja Iblis Hengyu telah memberikan perintah. Malam ini, perayaan kembang api akbar akan diadakan. Dan waktunya diatur pada tengah malam. Karena itu, meskipun waktu telah lewat di tengah malam, seluruh kota Gembala, lebih dari 30 juta orang, semuanya berjalan keluar rumah dan sampai ke jalan-jalan. Semua orang menatap kubah langit yang gelap dan disatukan menjadi 2 atau 3, berbicara dan tertawa. Pada waktu bersamaan, di atas kubah langit di luar kepulauan Severd, 3.000 bayangan hitam membentangkan sayapnya, meluncur diam-diam di langit malam. Lihat lebih dekat, 3.000 bayangan hitam ini, dengan kepala dan sayap elang yang mengesankan di punggung mereka. 3.000 tokoh ini adalah 3.000 setan tampan yang dipilih oleh ras iblis. Pada saat ini, alasan mengapa mereka muncul di sini adalah untuk membawa misi penting. Lebih dari 10.000 kapal perang telah berkumpul di garis depan klan iblis. Persiapan pertempuran telah selesai, dan Anda dapat memulai perang untuk menghancurkan domba iblis kapan saja. Namun, pertempuran skala besar tidak pernah bisa dimulai dengan santai. Sebelum pertempuran dimulai, musuh dan musuh berjuang untuk bersaing untuk waktu, lokasi, dan harmoni. Jika cuaca, kondisi geografis, dan harmoni tidak di pihak Anda, itu akan menjadi buatan, menciptakan kebingungan, dan mencari peluang. 3.000 Master Iblis Eagle-Eagle dipimpin oleh lebih dari 300 Raja Eagle-Eagle. Mengambil keuntungan dari sampul malam, dia tiba di tengah malam ketika dia tiba di tengah malam. Selama ini, di bawah tata ruang Gan Ning, di seluruh wilayah lautan klan domba iblis tidak ada cacat. Jika ini masalahnya, walaupun mungkin tidak mungkin untuk memenangkan kemenangan akhir, jelas bahwa itu akan memakan banyak waktu, mengorbankan banyak prajurit, dan merusak banyak kapal perang. Karena itu, setelah banyak berdiskusi dengan lebih dari 100 pasukan klan iblis, setiap keluarga harus mengirim kekuatan 3 kerajaan monster, dan 30 master tingkat tampan iblis untuk membentuk pasukan. Mengambil keuntungan dari penutup malam, diam-diam menyelinap ke kota Gembala untuk melakukan operasi pemenggalan di kerajaan Hengyu. Bahkan jika Raja Kerajaan Hengyu, Zhu Hengyu, tidak bisa dibunuh. Mereka juga harus membunuh semua senior mereka. Bahkan lebih penting untuk mengipasi api dan membantai orang-orang di kota domba, dan membiarkan orang-orang dari Kerajaan Hengyu jatuh ke dalam kepanikan. Suatu kali Zhu Hengyu dipenggal. Selain itu, para pemimpin utama Kerajaan Hengyu dibantai. Dan orang-orang di Severd City sangat panik. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, lebih dari 10.000 kapal perang klan iblis dapat menyerang seluruh pasukan. Kekacauan, ketakutan, dan kerajaan naga tanpa kepala di Hengyu, aku takut bahkan perlawanan paling mendasar tidak dapat dicapai. Dengan cara ini, pasukan klan iblis bisa tak terkalahkan, benar-benar memusnahkan klan iblis. Dapat dikatakan bahwa tindakan malam ini akan menentukan klan domba iblis dan kelangsungan hidup kerajaan Hengyu. Merayu, di atas langit, angin menjerit. Di bawah kegelapan malam, udara kekacauan, udara kejahatan, dan roh jahat di udara sangat kuat. Bahkan sebagai iblis yang tampan dan Raja Iblis, dalam kondisi ini, sangat tidak nyaman. Namun, untuk klan iblis, mereka tidak akan mundur tidak peduli seberapa keras mereka. Di atas langit, pemimpin, Raja Iblis dengan kekuatan Kaisar Iblis, berteriak, semua orang memilikinya, dan di sini adalah kota Gembala, siap bertarung. Kong, dentang-dentang. Tepat pada saat ketika kata-kata Iblis Kaisar Realm Power baru saja jatuh. Raungan yang bergetar dari langit ke bumi berdering dari segala arah. Apa, ini adalah... Tiba-tiba, 3.000 setan tampan dan Raja Iblis membeku di atas langit. Melihat tanah, ada 3.000 bola api berapi-api, terbang dari atas tanah dengan kecepatan dan momentum yang tak terbayangkan, dan terbang menuju lokasi mereka. Berbicara perlahan, namun, semuanya terjadi hanya sesaat. 3.000 bola api menyala seperti 3.000 pita. Dengan suara keras memecahkan langit, itu langsung melintasi jarak ribuan meter dan mencapai langit di atas Moyang Jianzong.
muncul pertama kali di langit kubah tepat di atas balai Hangyu. Pada saat ini, 3.000 master sihir dan iblis berada di area itu. Ledakan, ledakan, boom boom, raungan keras terdengar seperti kacang popping. Menatap kubah langit, 3.000 cangkang kristal ajaib mencapai langit di atas Hangyu Hall hampir secara bersamaan dalam 3 napas. Tentu saja, karena jaraknya, beberapa masalah pasti akan terjadi. Tidak ada tujuan aktual untuk dirujuk sejauh ini. Karena itu, 3.000 putaran cangkang kristal ajaib pada dasarnya didistribusikan di area berbentuk bola dengan diameter 300 meter. Melihat 3.000 bola api berapi-api, membawa gelombang yang cukup untuk menghancurkan segalanya, langsung muncul di sampingnya. Tiba-tiba, termasuk penguasa kerajaan iblis itu. Semua setan tampan dan Raja Iblis dari tim pemenggalan memiliki 2 kata dalam pikiran mereka sekaligus selesai. Ledakan, ledakan, saya melihat ribuan cangkang kristal ajaib meledak dalam 3 napas. Gelombang kejut mengamuk langsung menutupi semua target dalam 100 meter dari lingkaran dengan logam. Jika hanya ada 1 bola meriam kristal ajaib, paling banyak monster dan Raja Iblis ini hanya dapat dipukul dengan keras, yang tidak cukup untuk membunuh mereka secara instan. Tapi sekarang, untuk menunjukkan kemampuan serangan panjang Demon Guard kepada kepala 3.000 armada Hangyu dan wakil kepala 3,000 Heavens Demon Guard tembak sekaligus. 3.000 putaran cangkang kristal ajaib, meskipun ada beberapa yang pertama, tetapi mereka pada dasarnya terkonsentrasi dalam 3 waktu bernapas, mereka telah mencapai area target satu demi satu, dan meledak-meledak. Cangkang kristal ajaib, tidak peduli seberapa kuatnya, pada akhirnya terbatas. Tetapi ketika 3.000 cangkang kristal ajaib meledak pada saat yang sama di area yang sama dalam waktu singkat. Dengan akumulasi banyak energi, akumulasi, lindung nilai yang konstan. Ruang di atas balai Hangyu hancur dan pecah. Serangkaian retakan ruang, seperti serangkaian guntur dan kilat, terus bersinar dan mengamuk. Gemuruh. Di bawah energi yang mengamuk, di atas balai Hangyu, ada daerah yang benar-benar kacau dengan diameter 3 km. Di seluruh area, kilatan petir dan guntur, dan serangkaian retakan ruang, seperti jaring laba-laba, muncul di udara. Amukan kerang kristal ajaib, ditambah dengan pemotongan energi ruang. 3.000 setan tampan, 300 Raja Iblis, dan Raja Iblis dipimpin oleh itu. Hampir seketika, ia menderita pukulan fatal. Meskipun legiun ini adalah legiun sementara yang dipenggal, kekuatan individu dari para tampan, Raja Iblis, dan Kaisar Iblis ini sama sekali tidak terkalahkan. Bahkan jika beberapa ribu tahun yang lalu, 3.000 setan tampan dan 300 Raja Iblis dari pasukan domba iblis, mereka pasti tidak akan gagal. Tetapi saya harus mengatakan bahwa mereka terlalu buruk. Sayangnya, waktu dan tempat penampilan mereka terlalu kebetulan. Mereka jelas menyembunyikan semua orang. Pada waktu yang dijadwalkan, tempatkan, dan tiba di lokasi yang dijadwalkan. Selama mereka diberi 3 waktu istirahat lagi, mereka dapat meninggalkan posisi itu dan mulai memancung Zhu Hengyu di aula Hengyu di bawah. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak bisa dipenggal dengan sukses, dia bisa menyebar. Membakar rumah, membantai penduduk kota, mencekik bagian atas armada Hengyu. Bahkan kapal perang yang diparkir di luar pelabuhan akan menyala dan hancur. Setelah Perang Dunia I, kota Gembala pasti akan mati dan terluka, dan akan berantakan. Pada saat itu, domba iblis dikalahkan. Tidak ada lagi kekuatan untuk melawan invasi klan iblis. Bahkan jika Zhu Hengyu mengirim semua kartu, itu sama sekali tidak berguna. Menghadapi semua ini, dia tidak bisa menghentikannya. Di bawah Perang Dunia I, orang-orang dari kerajaan Hengyu akan sepenuhnya kehilangan kepercayaan mereka. Zhu Hengyu memang telah kehilangan ibu kotanya melawan Angkatan Laut Iblis. Setelah Perang Dunia I, kerajaan Hengyu benar-benar dikalahkan. Bahkan jika Zhu Hengyu mencoba yang terbaik, dia tidak bisa bersaing dengan ras iblis. Seluruh klan domba iblis jatuh. Lebih dari 3 miliar orang dari klan domba iblis dibantai dan menjadi makanan iblis. Tetapi karena kebetulan, rencana klan iblis ini tidak dapat diwujudkan sama sekali. Itu sangat kebetulan bahwa mereka semua datang pada saat yang sama. Tepat pada saat itu muncul di daerah itu. Itu bukan awal kedua, tidak juga terlambat, dan semuanya benar. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada kebetulan adalah sebuah buku, Anda terlalu kebetulan. Namun faktanya, ini bukan hanya kebetulan. Yang pertama adalah pasukan pemenggalan setan. Ketika rencana pemenggalan kepala pertama kali dirumuskan, itu dijadwalkan untuk malam ini, dan operasi pemenggalan kepala diluncurkan di Balai Hengyu. Diikuti oleh Zhu Hengyu. Untuk menunjukkan kemampuan serangan jarak jauh dari Demon Guard 3.000 Heavens, Zhu Hengyu mengatur waktu di tengah malam. Kali ini sudah tengah malam. Setiap orang harus melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan jangan khawatir tentang siapa yang akan terganggu. Adapun lokasi pertunjukan, tentu saja, hanya bisa di atas Hengyu Hall. Bagaimanapun, ini adalah inti dari Severed City. Hanya kembang api yang meledak di sini yang bisa dilihat oleh orang-orang di seluruh kota. Selain itu, sebagai istana kerajaan-kerajaan Hengyu, yang disebut perayaan kembang api hanya bisa berada di sini, dan tidak dapat ditransfer ke daerah lain.
Karena itu, kedua belah pihak hanya dapat memilih langit di atas balai Hengyu. Dari segi waktu, saya juga memilih untuk berada di waktu anak-anak. Karena itu, ini bukan kebetulan. Tampaknya kebetulan ada yang tak terhindarkan. Untuk bersikeras pada kebetulan, hanya bisa dikatakan bahwa itu sebenarnya agak enggan. Legion Pemenggalan Setan dan Cangkang Kristal Iblis dari pengawal iblis surgawi tidak tiba di area itu pada saat yang sama. Pada dasarnya, itu adalah kelompok pemenggalan setan yang tiba di daerah itu terlebih dahulu. Kemudian, ketika iblis memenggal resimen, mulai mengumpulkan energi, saat memeriksa peralatan. 3.000 cangkang kristal ajaib itu akhirnya mulai menembak. Di bawah 3.000 putaran cangkang kristal ajaib, 3.000 setan tampan dan Raja Iblis dibom di tempat hanya dalam beberapa saat. 3.000 hari penjaga iblis ini tidak hanya bisa melepaskan cangkang kristal ajaib. Kerang kristal ajaib didesak tetapi sihir bisa mengebom. Bahkan badan-badan perang iblis yang tampan dan Raja Iblis dapat menahan pemboman cangkang kristal ajaib. Tetapi roh dan jiwa mereka tidak tahan dengan efek pemboman dari pemboman magis. Karena itu, meski hanya satu putaran cangkang kristal ajaib, tetapi 3.000 iblis yang tampan dan Raja Iblis, dan bahkan penguasa kerajaan Kaisar Iblis, masih terbunuh dalam sekejap. Lebih dari 3.000 sosok, seperti kue, jatuh dari langit. Ledakan, bang bang bang, mendengarkan bagian luar aula, suara teredam yang mengikutinya. Zhu Hengyu tampak bingung. Apa yang terjadi, apa yang jatuh ke istana? Sambil mengerutkan alisnya, Zhu Hengyu menoleh untuk melihat kedua sisi. Pada saat ini, Sun Meiren dan Gan Ning keduanya mengagumi, melihat kembang api yang meledak dari langit. Meskipun ada serangkaian suara teredam di luar aula, dalam pandangan mereka ini mungkin fragmen yang jatuh setelah kembang api meledak yang normal. Hanya Zhu Hengyu yang tahu segalanya yang tahu. Setelah shell kristal ajaib meledak itu langsung menghancurkan tulang dan berubah menjadi gelombang kejut energi. Tidak ada fragmen sama sekali. Dengan cara ini, dari mana suara teredam di luar aula datang? Di antara keraguan, ada raungan sengit. Sebuah benda hitam besar menghancurkan atap balai Hengyu dalam sekejap dan jatuh dengan berat di tanah aula. Itu adalah monster dengan ketinggian lebih dari 2 meter, sepasang sayap emas, dan kepala elang. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Apa yang terjadi? Mungkinkah iblis itu ada di sini? Dalam sesaat berpikir, Zhu Hengyu langsung menyalakan demonisasi dan meringkas tubuh perang iblis. Di antara sayap, tubuh Zhu Hengyu naik ke udara dan langsung melompat keluar dari lubang di atap. Dengan bantuan sekeliling aula utama, api sihir yang cerah bersinar. Melihat sekitar, di luar seluruh Hengyu Hall, di alun-alun besar, ada tokoh besar. Menatap langit, sosok ceroboh, mengepakkan sayapnya keras, berusaha mencegah dirinya jatuh. Sayangnya, mereka terlalu lemah. Selain itu, di bawah pemboman cangkang kristal ajaib, tulang mereka di sekitar mereka, saya takut mereka tidak tahu berapa banyak. Pada saat ini, mereka tidak bisa terus terbang. Setelah berjuang sebentar, mereka semua jatuh dari langit. Dari ketinggian ribuan meter, itu jatuh jauh-jauh. Dampaknya besar tidak bisa dibayangkan oleh orang awam. Bahkan iblis Emperor Realm hanya bisa dibunuh hidup-hidup. Melihat seorang prajurit iblis yang disegani, mereka semua jatuh dari langit. Zhu Hengyu tidak bisa menahan perasaan dingin. Mendebarkan, sangat mendebarkan. Mengipasi sayapnya, Zhu Hengyu terbang sampai ke tanah. Lihat dari dekat, semua prajurit iblis yang jatuh di tanah langsung terbunuh. Namun, meskipun mereka semua mati, tetapi dalam hal bentuk tubuh dan karakteristik seluruh tubuh mereka. Ini semua iblis yang tampan, bahkan kekuatan tingkat Raja Iblis. Jika bukan karena kebetulan kedua belah pihak bertabrakan. Setelah ini lebih dari 3.000 setan tampan dan Raja Iblis menyerang balai Hengyu untuk pertama kalinya. Ya, bahkan jika Zhu Hengyu bisa langsung memulai shuttle dimensi, dia bisa melarikan diri dengan sekuat tenaga. Tapi Sun Meiren dan Gan Ning pasti akan mati. Tidak hanya Sun Meiren dan Gan Ning akan mati. Bahkan, di seluruh istana, semua orang harus mati. Setelah panik, ada kemarahan. Selama ini, dalam menghadapi invasi klan iblis, Zhu Hengyu telah bersabar. Karena takut menjadi terlalu gegabah, itu benar-benar membuat marah klan iblis dan membawa bencana ke klan iblis. Tetapi mulai sekarang, Zhu Hengyu mendapati dirinya salah. Dan itu adalah kesalahan besar. Ada banyak hal yang tidak Anda takuti. Jika Anda bertemu, Anda pasti akan terhindar dari bencana. Untuk mengetahui, yang disebut pemenggalan kepala selalu merupakan penindasan dan penghinaan sepihak. Namun, semua kekuatan dengan kekuatan besar tidak akan berani dengan mudah menjalankan taktik ini. Setelah operasi pemenggalan dimulai, kontradiksi antara kedua pihak tidak dapat direkonsiliasi. Entah Anda mati atau saya mati. Pertanyaannya sekarang adalah, bahkan jika Zhu Hengyu bertemu dan sangat peduli, banyak hal masih tak terhindarkan. Misalnya, operasi pemenggalan kepala ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari Zhu Hengyu. Kali ini, jika itu bukan keberuntungan, kedua belah pihak bertabrakan. Kemudian pada saat ini, seluruh kota domba telah berubah menjadi neraka di bumi.
Setelah pemenggalan setan berhasil, Zhu Hengyu, dan bahkan seluruh tingkat tinggi kerajaan Hengyu, dibantai. Nah, ketika puluhan ribu kapal perang iblis didorong ke bawah, siapa yang akan mengatur semua orang untuk melawan? Bahkan jika seseorang dapat mengaturnya, apa yang akan semua orang tolak? Meskipun dikatakan bahwa tidak peduli seberapa elit unit kekuatan kecilnya, sulit untuk memiliki dampak besar pada situasi pertempuran besar. Namun, jika digunakan untuk memenggal kepala itu akan menghasilkan keajaiban. Jika klan iblis memutuskan untuk memenggal Zhu Hengyu, maka kecuali Zhu Hengyu mengabaikan kehidupan dan kematian klan moyang, ia tidak akan menunjukkan wajahnya. Kalau tidak ada gunanya membiarkannya bersembunyi di langit. Kekuatan pemenggal persediaan kecil pada dasarnya tidak berdaya dan dapat dihindari. Lawan dapat membuat kesalahan yang tak terhitung jumlahnya dan kehilangan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi selama dia mengambil kesempatan, klan domba iblis akan hilang. Masalah terbesar sekarang adalah, hanya Zhu Hengyu yang bisa menyelamatkan dan melindungi domba iblis. Setelah Zhu Hengyu pergi, seluruh klan domba iblis benar-benar pergi. Karena itu, mungkin klan iblis tidak menyadarinya. Tetapi pada kenyataannya, mereka telah terdorong oleh keputusasaan oleh Zhu Hengyu. Hari ini, Zhu Hengyu tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Sebelum hari ini, Zhu Hengyu khawatir. Khawatir setelah mengekspos kapal perang emas hitam, itu akan membuat klan iblis waspada dan menghancurkan klan iblis dengan putus asa. Pertanyaannya sekarang adalah, terlepas dari apakah kapal perang emas hitam bocor atau tidak, itu tidak berguna. Ketika Zhu Hengyu meninggal, siapa yang bisa melawan pasukan iblis? Dapat dikatakan bahwa ketika Zhu Hengyu ada di sini, domba iblis memiliki sinar vitalitas. Begitu Zhu Hengyu pergi, atau mati, kemudian seluruh ras domba iblis akan sepenuhnya dihancurkan dalam beberapa bulan. Bagi Zhu Hengyu, tidak peduli apa yang dia lakukan, itu hampir menemui jalan buntu. Paparan kapal perang emas hitam sudah mati. Tidak mengekspos kapal perang emas hitam juga mati. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa metode kematiannya mungkin berbeda. Tapi semua sudah mati, siapa yang peduli bagaimana mati? Melihat tanah di depan aula, mayat klan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, wajah Zhu Hengyu meneteskan air. Sejujurnya, Zhu Hengyu tidak terlalu khawatir. Ada jam kuno berwarna hitam, ia bisa membuka dimensi shuttle kapan saja dan memasuki ruang antariksa. Karena itu, tidak masalah bagaimana memenggal kepala, sulit untuk benar-benar membunuh Zhu Hengyu. Tapi yang paling mengkhawatirkan Zhu Hengyu adalah, setelah tujuan klan iblis akan dipenggal dan dipindahkan ke tingkat atas kerajaan Hengyu. Itu adalah bencana sesungguhnya. Bisa dikatakan, selama pihak lainnya dipenggal, Zhu Hengyu sudah dipaksa putus asa. Dia tidak punya tempat untuk pergi, dan dia tidak takut. Klan iblis telah melakukan segalanya, benar-benar. Dengan kata lain, klan iblis telah menangkap titik fatal kerajaan Hengyu. Selama kamu terus membidik tingkat tinggi kerajaan Hengyu, kamu akan terus mengirimkan pasukan pemancungan. Kerajaan Hengyu pasti akan runtuh tanpa perang. Sejak terakhir kali, di pusat api penyucian, setelah menerima informasi dari masa depan. Sebenarnya, Zhu Hengyu telah berpikir sepanjang waktu. Dia tidak tahu bagaimana dia dipaksa putus asa. Saya tidak tahu apa situasinya, memaksanya untuk menggunakan semua pasukan es di bawah komandonya. Tapi sekarang, Zhu Hengyu mengerti. Mencoba mengantarnya ke situasi putus asa sebenarnya sangat sederhana. Pangkas saja dengan satu gerakan. Anda benar-benar dapat mengguncang fondasi kerajaan Hengyu. Kali ini, jika itu bukan keberuntungan. Ya, kerajaan Hengyu pada dasarnya runtuh. Semua komandan tingkat tinggi dipenggal, dan kapal perang semuanya dihancurkan. Orang-orang menderita banyak korban, dan kota itu terbakar habis. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana kerajaan Hengyu masih ada? Tidak mungkin. Melihat alun-alun, tubuh ribuan setan tampan dan Raja Iblis. Zhu Hengyu tahu bahwa dia tidak bisa duduk diam. Dia tidak bisa duduk di rumah dengan jujur, menunggu klan iblis untuk mengirim pasukan pemancungan satu demi satu. Kali ini, Zhu Hengyu dapat lolos dari bencana ini dengan keberuntungan. Tetapi lain kali, akan sangat bodoh untuk mencoba menghindari bencana dengan keberuntungan. Apalagi yang membuat Zhu Hengyu paling putus asa adalah, pemenggalan kekuatan pasukan sekecil itu tidak bisa dihindari dan dicegah. Tidak ada yang tahu kapan, di mana, target apa, dan serangan apa yang akan mereka luncurkan. Karena itu, jika Anda menunggu di sini, itu murni menunggu kematian. Demi hari ini, Zhu Hengyu tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Sekarang dia telah dipaksa menemui jalan buntu. Karena tidak ada jalan yang tersisa. Jadi untuk rencana hari ini, kamu hanya bisa bertarung. Dengan pesanan Zhu Hengyu, Mo Yang Jianzong menyalakan api unggun yang menyala-nyala. Di bawah api yang berapi-api, seluruh sekte pedang iblis domba, seterang hari ini. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu memberi pesanan untuk pertama kalinya. Panggil semua kepala dan wakil kepala 3.000 legiun ke Balai Hengyu untuk sementara waktu. Menerima pesanan ini, semua kepala dan wakil kepala legiun bingung. Sudah terlambat, ada apa? Tidak bisa tinggal sampai besok pagi.
Namun, keraguan adalah keraguan. Tetapi dalam menghadapi panggilan Raja Iblis Hengyu, tidak ada yang berani ragu. Dari hari ia bergabung dengan kerajaan Hengyu, Raja Iblis Hengyu menetapkan aturan. Setelah perintah raja dikeluarkan, itu tidak boleh dilanggar. Mereka yang menentang raja akan dianggap pemberontak, jangan bicara tentang pembunuhan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak memahaminya dalam hatinya, semua orang masih bergegas ke arah Demon Sword Sect. Dengan banyak keraguan, kepala 3.000 resimen tentara, dan 6.000 wakil komandan segera tiba di luar Sekte Pedang Iblis Domba. Ketika semua orang bertanya-tanya ke alun-alun di depan Aula Hengyu. Ketika mayat 3.000 ras iblis ditemukan di bawah api unggun, semua orang terkejut dengan keringat dingin. Pada saat ini, tidak ada yang merasa bahwa panggilan Zhu Hengyu tidak dapat dipahami. Meskipun belum ada yang memberikan penjelasan, tapi semua orang tahu bahwa ini adalah legiun klan iblis pemenggal. Jika mereka berhasil, maka kerajaan Hengyu sudah berakhir. Setelah kerajaan Hengyu selesai, seluruh klan domba iblis berakhir. Ketakutan dan gemetar, semua orang mengalir ke Aula Hengyu. Hanya 3.000 komandan tentara yang memenuhi syarat untuk memasuki Aula Hengyu. 6.000 wakil kepala lainnya hanya bisa menunggu di alun-alun di luar. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa begitu peduli tentang itu. Sebanyak 9.000 kepala dan wakil kepala menyerbu masuk ke Balai Hengyu. Semua orang tahu bahwa jika Anda tidak dapat menemukan cara sesegera mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan pasukan pemenggal setan. Kemudian, kerajaan Hengyu berakhir. The Demon Ship Rache sepenuhnya berakhir. Jangan bicara tentang orang lain. 9.000 orang yang hadir sendirian tidak akan pernah tinggal di sini dan menunggu untuk mati. Mereka belum cukup hidup. Mereka masih memiliki anggota keluarga dan kerabat yang membutuhkan perlindungan dan perawatan mereka. Karena itu, sekali Zhu Hengyu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, 9.000 pemimpin tingkat tinggi kerajaan Hengyu di tempat kejadian pasti akan tersebar. Saya khawatir tidak ada yang tersisa pada akhirnya. Melihat kerumunan, Zhu Hengyu mengerutkan kening, tetapi dia tidak menyalahkannya. Ini semua tentang saat ini, dan mereka yang mengatakan aturan yang buruk hanya akan ditertawakan oleh semua orang. Kerajaan akan mati, dan domba iblis hampir punah. Anda masih memiliki pikiran Anda di sini, yang memiliki pikiran untuk melayani limbah seperti itu. Yang disebut, jangan melakukan apa yang Anda inginkan, jangan memaksakan pada orang lain. Mengubah posisi Zhu Hengyu di sisi yang berlawanan, dia tidak akan pernah menunggu. Jika Anda ingin bermain, Anda bisa pulang dan pulang. Tidak ada yang menunggumu. Untungnya, Hengyu Hall cukup besar. Bahkan jika ada 9.000 kali masuk, itu masih bisa berpura-pura. Setelah mengkonfirmasi bahwa semua orang ada di sini, Zhu Hengyu melihat sekeliling selama seminggu dan berteriak, semua orang diam. Diam. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua orang dengan cepat tenang. Mereka tahu tidak ada gunanya bertengkar pada saat-saat seperti itu. Semakin banyak kasusnya, maka tenanglah. Mereka bisa cemas, mereka bisa panik, mereka bisa takut, tetapi mereka tidak boleh kacau. Kalau tidak, tanpa menunggu musuh memukul mereka, mereka akan runtuh. Melihat semua orang tenang, Zhu Hengyu berdiri dan berteriak, selanjutnya, tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan untuk berbicara secara acak, pelanggar bunuh tidak ada amnesti. Mendesis. Seiring dengan suara Zhu Hengyu, paksaan Shen Han yang tak tertandingi segera berguling menjauh dari tubuh Zhu Hengyu. Di bawah tekanan pahit Shen Han, Zhu Hengyu berkata, sekarang, saya mengajukan 3 pertanyaan, Anda tidak harus menjawab, tetapi Anda harus tenang dan berpikir dengan hati-hati. Pertanyaan pertama, apakah ada yang meragukan kemampuan serangan jarak jauh dari 3000 Sky Demon Guard? Pertanyaan kedua adalah, jika semua orang akan melakukan burung dan binatang, kemana mereka akan pergi? Pertanyaan ketiga, kerajaan Hengyu, benar-benar di ujung jalan. Apakah tidak ada cara untuk pergi? Menghadapi 3 masalah Zhu Hengyu, semua orang menjadi tenang dan bermeditasi dengan tenang. Yang pertama adalah pertanyaan pertama. Tidak perlu diragukan lagi kemampuan serangan jarak jauh dari 3000 Sky Demon Guard. Serangan jarak jauh dari Heavenly Demon Guard tidak hanya memiliki jarak jauh, akurasi tinggi, tetapi juga kekuatan destruktif yang menakutkan. Sebelum memasuki Aula Hengyu, semua orang bisa melihat mayat iblis di alun-alun di luar. Di antara mereka, sebagian besar adalah penguasa setan yang tampan. Namun selain sang iblis yang tampan, ada sekitar 2 atau 300 tubuh Raja Iblis. Terutama di pintu masuk aula utama, ada mayat kerajaan Kaisar Iblis, di mana tubuh sujud dengan luka bersisik bersujud di sana, mati dan transparan. Dapat dilihat bahwa kemampuan serangan jarak jauh dari 3.000 penjaga iblis benar-benar tidak perlu diragukan. Berikutnya adalah pertanyaan kedua. Jika mereka melepaskan semuanya dan berbalik dan lari. Meskipun mereka cenderung menyelamatkan hidup kecil untuk diri mereka sendiri, pada dasarnya sulit bagi mereka untuk berbuat banyak dalam hidup mereka. Setelah klan domba iblis dihancurkan, bahkan jika mereka masih hidup, mereka hanya dapat mengirim satu di bawah pagar untuk menjadi anjing bagi keluarga. Hampir tidak mungkin untuk berpikir tentang membuat perbedaan dan membuat perbedaan. Tidak ada yang akan menggunakannya kembali. Tidak ada yang akan mengikuti mereka.
Karena itu, dari sudut pandang kehidupan untuk melihat masalah ini. Berbalik sekarang dan lari. Ya, bahkan jika mereka masih hidup, mereka sebenarnya sudah mati. Karena itu, kecuali dipaksa. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah lari dengan mudah. Akhirnya, pertanyaan ketiga. Mulai sekarang, kerajaan Hengyu, dan bahkan lomba domba iblis, benar-benar ujung jalan. Apakah tidak ada cara untuk pergi? Di mata semua orang, mereka telah dipaksa ke situasi putus asa. Mereka tidak tahu bagaimana cara menguraikan taktik pemancungan ini. Tuan dari ras domba iblis, berlari, mati, tidak ada kekuatan tempur kelas atas. Bahkan pengawal iblis harus dibubarkan dan ditempatkan di 3.000 kapal perang. Sebaliknya, klan iblis. Mereka memiliki terlalu banyak tuan, dan mereka tak terhitung banyaknya. Mereka dapat membentuk legiun pemenggalan kapan saja, di mana saja, dan memenggal tingkat tinggi kerajaan Hengyu. Mereka benar-benar ujung jalan, tidak ada cara untuk pergi. Meskipun mereka tidak memikirkan cara apapun, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Tapi jangan lupa, Zhu Hengyu masih di sini. Mereka tidak dapat membantu, dan itu tidak berarti bahwa Zhu Hengyu tidak dapat membantu. Apa yang tidak bisa mereka selesaikan bukan berarti Zhu Hengyu juga tidak bisa menyelesaikannya. Untuk sesaat, 3.000 kepala kerajaan Hengyu dan 6.000 wakil kepala semuanya bertaruh pada Zhu Hengyu. Kehidupan dan kematian kerajaan Hengyu dan bahkan klan domba iblis semuanya terikat pada tubuh Zhu Hengyu. Menghadapi tatapan semua orang, Zhu Hengyu terdiam. Banyak keputusan, meskipun harus diambil. Tetapi banyak keputusan sangat sulit untuk dibuat. Setelah hening lama, Zhu Hengyu akhirnya berkata, selanjutnya, saya akan mengajukan 3 pertanyaan lagi, saya harap semua orang akan mempertimbangkannya dengan cermat. Pertanyaan pertama, apa yang bisa kita lindungi? Pertanyaan kedua adalah apakah kita bisa menjaganya? Pertanyaan ketiga, apakah ada opsi lain? Meskipun 3 pertanyaan Zhu Hengyu sangat umum, tidak jelas. Tetapi semua orang yang hadir sangat pintar, mereka langsung mengerti apa yang akan dikatakan Zhu Hengyu. Banyak hal yang tidak bisa dikatakan. Meskipun Zhu Hengyu bertanya dengan sangat samar, sebenarnya, dia berbicara tentang satu hal. Masalahnya, kita tidak bisa melindungi apapun, dan kita tidak punya pilihan sama sekali. Selama klan iblis terus memenggal, semua orang tidak akan bisa bertarung. Pepatah lama itu baik, Anda bisa menjalankan biksu, bukan kuil. Sekarang Anda tahu di mana sarang lama Anda, pergi saja ke sana dan blokir orang. Selama tim pemancungan terus dikirim ke kota-kota militer kerajaan Hengyu untuk dipenggal. Ya, tidak akan lama bagi setiap orang yang hadir untuk dipenggal satu demi satu. Karena itu, mereka tidak memiliki penjaga sama sekali, dan mereka tidak dapat menjaga jika mereka mau. Mereka tidak punya pilihan sama sekali. Tidak baik mengatakan bahwa mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, jadi bagaimana dengan melindungi orang lain? Mungkinkah itu? Apakah Zhu Hengyu ingin meninggalkan klan domba iblis dan kerajaan Hengyu? Hanya dengan menyerah menjaga segalanya mereka akan benar-benar bebas dari semua penjara dan belenggu. Bukankah pepatah lama berlalu? Menjalankan biksu, bukan kuil. Namun, jika beku itu meninggalkan kuil dan mengembara ke dunia, siapa yang tahu di mana menemukannya? Memandang semua orang berpikir, Zhu Hengyu berkata, karena kita tidak memiliki apapun untuk dilindungi dan tidak dapat dilindungi, maka kita hanya tidak melindungi. Laut ini sangat besar, di mana tidak bisa ditambatkan. Satu-satunya cara untuk memecahkan jalan buntu ini adalah dengan menyerah menjaga segalanya. Di laut yang luas, berputar-putar dengan angkatan laut iblis. Tidak peduli seberapa tragis yang telah dilakukan suku iblis itu, tidak ada yang perlu memperhatikannya, juga tidak bisa. Alasan mengapa mereka melakukan hal-hal yang tidak manusiawi adalah untuk menarik semua orang dan kemudian memusnahkan mereka. Sekarang Anda tahu ini adalah jebakan bagi musuh, mengapa Anda harus melangkah? Karena Anda tidak dapat menyimpannya, jangan simpan. Kamu bunuh aku sendiri, aku bunuh kamu 100 orang, 1000 orang. Jika Anda menjebak saya di sebuah pulau, saya akan menjebak Anda dalam 2 atau 3. Dengan keunggulan kecepatan dan jangkauan armada Hengyu, di bentangan laut yang luas ini, dan armada setan, perang gerilya yang sulit. Hasil dari rumah besar tidak memiliki tempat tetap dan tidak ada tempat untuk menjaga. Pemenggalan ras setan tidak dapat dilakukan. Anda bahkan tidak tahu di mana orang lain berada, apa yang Anda bicarakan tentang pemancungan. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, semua orang di aula Hengyu terjaga. Anda ingin memenggal saya, maka Anda harus menemukan saya. Jika Anda bahkan tidak tahu di mana saya berada, maka Anda memotong wall. Setelah dibebaskan dari penjara dan belenggu, mengandalkan kecepatan dan keunggulan jajaran armada Hengyu. Mereka dapat naik di hamparan laut yang luas dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Melihat semua orang, Zhu Hengyu berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, kami tidak ingin melakukan ini, kami hanya bisa melakukannya. Ada lebih dari 10.000 kapal perang dari Beihai Fleet of the Demon Rache. Ada juga legiun klan iblis pemenggal, yang dapat ditargetkan pada puncak kerajaan Hengyu kapan saja.
Mereka tidak punya pilihan. Jika Anda tidak ingin binasa dengan cara ini, hanya ada satu cara yang tersisa. Lihatlah sekeliling selama seminggu. Zhu Hengyu berkata dengan suara yang dalam, selanjutnya, saya akan memberikan Anda semua hak. 3.000 resimen yang hadir akan secara resmi ditunjuk sebagai salah satu dari setan yang tampan. 2 wakil kepala ditunjuk sebagai iblis. Ini adalah penunjukan tertinggi yang dapat dilakukan Zhu Hengyu di bawah haknya yang ada. Menatap secara mendalam pada kerumunan di depannya, Zhu Hengyu berkata, meskipun otoritas saya terbatas, saya hanya bisa menyegel sihir yang tampan dan umum sihir. Namun, dalam hal hak, saya sepenuhnya terdesentralisasi. Meskipun namanya Mosuai, kekuatan di tangan mereka tidak berbeda dengan Raja Iblis. Begitu mereka pergi dari sini, mereka dapat memerintahkan pasukan, mengendalikan kapal perang, dan berlari menuju bentangan laut yang luas. Adapun apa yang harus dilakukan, dan kapan melakukannya. Semuanya diputuskan sendiri. Antara berbicara. Di antara gelombang tangan kanan Zhu Hengyu, hujan lebat cahaya ungu, meludah, jatuh ke arah 3.000 komandan tentara. Sekarang dia benar-benar terdesentralisasi, Zhu Hengyu secara alami membutuhkan kontrol penuh. Sangat sederhana bagi Zhu Hengyu untuk sepenuhnya mengendalikan mereka. Ribuan ular Senroyin, ditanam dalam kesadaran mereka akan laut, dapat diselesaikan sekali untuk selamanya. Sebagai ganti kekuatan Demon Realm, atau bahkan Demon Realm, Zhu Hengyu mungkin mengalami kesulitan dalam mengendalikannya. Paling tidak mereka bisa melawan dan berjuang. Zhu Hengyu juga mungkin gagal. Tapi sekarang, Zhu Hengyu sudah menjadi penguasa dunia iblis. Level tubuh sihir setinggi 90 level. Di sisi lain, di depan para pemimpin legiun ini, pangkat tubuh iblis tidak lebih dari sekitar 60. Belum lagi perlawanan, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Shen Luoyin ular, menanam kelautan pengetahuan mereka, dan benar-benar menduduki pusat. Mereka hanya merasa pusing. Belum lagi gerakan Zhu Hengyu, bahkan kehadiran Shen Luoyin Snake, tidak bisa merasakannya. Dalam kasus kesenjangan kekuatan 30 setan. Bagi para komandan pasukan ini, Zhu Hengyu hanyalah dewa yang hidup. Setelah menanam 3.000 ular Daosen Luoyin ke lautan 3.000 ahli sihir. Zhu Hengyu mengistirahatkan hatinya sepenuhnya. Meskipun setiap orang akan tersebar, dan mulai hari ini, setiap sisi, tetapi dengan rantai jiwa yang dibangun oleh ular Shen Luoyin. Zhu Hengyu dapat menggunakan Yinlinger untuk memberi mereka perintah kapan saja. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.